Tuhan pada pagi hari ini. Minggu yang lalu kami sudah diberitahu oleh firman bagaimana supaya kita bisa mendekat kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menjadi sahabat dari Tuhan. Dan pada pagi hari ini dengan lebih jelas firman Allah memberitahu kepada saudara. Kita ambil teks kami di dalam Injil Yohanes 15. Injil Yohanes 15, saya akan baca ayat 14 dan sama-sama kita baca ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sama-sama. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Saudara, jelas sekali kalau saudara perhatikan kata-kata kebenaran ini. Inisiatif ini keluar dari Yesus, dari Allah sendiri yang mengatakan kamu itu sahabatku. Dan menyenangkan sekali firman Tuhan katakan bagaimana Tuhan menghisapkan kita, merindukan saudara dan saya sebagai sahabatnya. Dan saudara jelas sekali ya dikasih tahu ya persyaratannya. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, kalau rindu selalu bersahabat dengan Allah, kuncinya di sini. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, menyenangkan sekali satu bukti wujud kasih Allah nanti berurutan. Minggu depan kami akan lihat bagaimana gambar ilahi Allah yang ingin menyatakan semakin mendekat, semakin melekat saudara kepada Tuhan. Itu kerinduannya. Dan ternyata firman Tuhan memberitahu kepada saudara di sini bagaimana ungkapan isi hati Allah ini dinyatakan di dalam Roma pasal yang ke-5. Kita baca Roma pasal yang ke-5. Menyenangkan sekali kalau saudara mengerti rahasia ini. Dikatakan di dalam kebenaran ayat yang ke-8. Kali ini saya akan tolong baca buat saudara. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita itu semua loh ya, tidak ada terkecuali, jangan mau dikecualikan. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan karena baik-baiknya kita saudara. Tetapi ini inisiatif yang keluar dari Allah karena sejak mula. Bukankah firman Tuhan katakan sejak awal Tuhan rindu menjalin persekutuan dengan manusia begitu rupa. Allah senantiasa turun mendekati Adam dan Hawa sampai waktu Allah turun dan setelah mereka melakukan perbuatan dosa, ternyata firman mencatat maka Allah mendengar langkah daripada Allah. Saking seringnya saudara. Ya, saking sukanya Allah itu bersama-sama dengan manusia dan waktu Allah itu turun mereka mendengar itu Allah sehingga mereka bersembunyi karena telah melakukan perbuatan dosa. Tetapi itu tidak mengurangi ya, tidak membuat Allah itu kemudian mundur. Tetapi Allah tetap rindu menolong manusia bagaimana supaya manusia ini tetap dalam posisi sebagai sahabatnya. Untuk itu firman mencatat buat saudara dan saya sekalipun kita dalam kondisi yang berdosa,
Firman mencatat dia turun ke bumi ini untuk menebus saudara dan saya. Supaya kembali kita bisa menjalin persekutuan dengan Allah. Firman Tuhan memberitahu kepada saudara dalam perjanjian yang lama, yuk kita akan coba melihat orang-orang atau sahabat-sahabat Allah di perjanjian yang lama. Yuk kita lihat lebih dahulu kata kebenaran tentang kehidupan Henokh. Yuk kita lihat kebenarannya terdapat di dalam kitab Kejadian 5. Kejadian pasal yang kelima, saya akan tolong baca buat saudara. Kejadian pasal yang kelima ayat 24. Firman Tuhan katakan di dalam kebenaran ini dikatakan dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu Henokh menempatkan diri sebagai sahabat Allah, di mana firman mencatat ia bergaul dengan Allah. Jangan lupa loh ya, Allah itu bisa diajak gaul loh. Halo, firman Allah kasih tahu sama saudara. Sekarang tinggal saudara mau bergaul sama Allah atau enggak. Kuncinya di situ. Betul ya? Firman Tuhan katakan maka dikatakan Henokh hidup bergaul. Siapa Henokh? Dia manusia. Sama seperti saudara dan saya. Bedanya saudara menempatkan hidup sebagai Henokh apa enggak? Saudara suka bergaul dengan Allah apa enggak? Bedanya cuma di situ saudara. Dan ternyata saudara pergaulan Henokh dengan Allah sangat-sangat memikat hati Allah. Sehingga firman mencatat dia tidak layak hidup di bumi. Diangkatlah oleh Allah. Wow, ini bukan dongeng saudara, ini kebenaran. Pergaulan saudara dengan Allah akan membuat saudara waktu hidup di atas muka bumi tidak seperti saudara itu menginjak duri-duri yang ada. Tetapi saudara akan hidup, menikmati hidup bersama dengan Allah. Kemudian yang berikutnya orang yang kedua. Dikutip di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kembali saya akan bacakan buat saudara. 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Coba saudara perhatikan penekanan kata bergaul di sini ya. Pergaulan Nuh bersama dengan Allah, walaupun zamannya adalah zaman yang sangat rusak, itu digambarkan di dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Saya coba kutip satu ayat buat saudara. 2 ayat langsung ya. Ayat 5 dan 6, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi saudara bayangkan ya, orang benar ini yang namanya Nuh hidup di lokasi, di area, di daerah di mana orang-orang sekelilingnya itu berbuat kejahatan. Tetapi firman Tuhan mengatakan karena Nuh mengambil suatu tekad dia akan hidup bergaul dengan Allah, itu memungkinkan firman Tuhan mengatakan ia seorang yang benar dan tidak bercela. Kapan? Waktu dia ada di dalam lingkup
untuk kehidupan orang-orang sekitarnya yang berbuat kejahatan. Bayangin saudara, kemampuan ilahi Allah yang sangat luar biasa. Kemampuan Allah yang dikaruniakan dalam kehidupan Nuh karena dia hidup melekat kepada Allah. Mampu untuk tetap hidup dalam kebenaran. Firman mencatat buat saudara. Itu sebabnya Allah sangat terpikat kehidupan Nuh sangat memikat hati Allah. Kemudian kita lihat orang yang berikutnya di dalam Yakobus pasal 2. Apa yang firman Allah memberitahu kepada saudara? Yakobus pasalnya yang kedua. Firman Tuhan memberitahu di dalam ayatnya yang ke-23 bagian B. Mulai kata, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara, kalau saudara perhatikan kisah yang sangat nyata, bagaimana waktu Allah meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak, putra tunggalnya yang sangat dikasihinya, untuk dikorbankan. Ini bukan kayak dongeng gitu ya. Tetapi ini fakta bagaimana Allah minta sesuatu yang paling dikasih. Tahu, Allah sangat tahu yang paling dikasihinya. Karena itu anak perjanjian dan satu-satunya anaknya. Tapi waktu diminta untuk dipersembahkan di atas mezbah, firman mencatat Abraham melakukannya dengan penuh percaya kepada Tuhan. Saudara, kepercayaan saudara kepada Allah buat itu memikat hati Allah. Jangan hanya sekedar saya orang Kristen, saya harus ke gereja. No. Tetapi dalam hidup keseharian saudara, waktu saudara benar-benar meletakkan hidup dalam kepercayaan Allah, buat Allah itu terpikat dengan keyakinan saudara akan Dia. Dalam segala hal, dalam waktu saudara menghadapi kenyataan-kenyataan yang mungkin terpaksa Allah itu menjepit begitu rupa kehidupan kita, menekan begitu rupa, tetapi waktu itu saudara tetap katakan, aku percaya, aku meyakini Allah yang akan membela, Allah yang akan melakukan semuanya untuk aku. Dan buat Allah itu terpikat dengan keyakinan saudara. Waktu saudara mempercayakan hidup itu sepenuhnya kepada Allah, firman mencatat, maka kepercayaannya, keyakinannya, tindakannya membuat Allah itu menghisapkan Abraham sebagai sahabat daripada Allah. Mau saudara menikmati itu? Tergantung saudara. Halo, ya, tergantung saudara. Firman ini sama. Semua mengatakan kebenaran ini sama. Buat Allah terpikat dengan pola keyakinan saudara kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu lah. Kalau ikut Yesus ya udahlah ya. Saya tekankan kepada mahasiswa-mahasiswa yang menolong pelayanan di sini. Ada 2 mahasiswa yang saya selalu ya, waktu mereka baru datang saya tanya, nomor 1 yang saya tanya sama kamu, landasan panggilan. Itu penting saudara. Kalau enggak dipanggil Tuhan, ojo main-main dadi pendeta. Nanti dipastikan hidupnya itu akan menjadi penghambat. Tapi kalau dia yakin dipanggil oleh Allah, biar ya dalam kondisi apapun, yakin dikehendaki Allah di dalam ladangnya, saya yakin siapapun pasti jadi berkat. Amin. Ya, begitu juga saudara dalam keyakinan saudara kepada Allah. Oke, masuk dalam contoh kehidupan dari seorang yang bernama Daud. Kita lihat di dalam ayatnya
Mazmur 91 ayat yang tidak asing buat setiap kita. Firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas di dalam Mazmur pasalnya yang ke-91 ayat 14. Saya akan tolong bacakan buat saudara. Firman Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya dan aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara, buat hati kita melekat kepada Tuhan. Apa ya maksudnya? Nemplek pelek saudara. Begitu meyakini, begitu eratnya hubungan antara Allah dengan saudara. Itu digambarkan dengan gambaran yang Yesus pernah katakan di dalam pokok anggur dan carang. Tidak bisa saudara, tidak lekat. 1 mili aja ya, ranting itu lepas dari dahannya, dari batangnya, pasti akan mengalami gangguan. Tetapi waktu melekat kepada ranting itu melekat kepada batangnya, maka akan ada aliran kekuatan Allah yang luar biasa. Dan Allah menghendaki saudara dan saya meletakkan posisi kita sebagai ranting yang melekat kepada batang. Supaya apa saudara? Aliran-aliran kekuatan Allah, aliran-aliran kedahsyatan, kehebatan, kuasa Allah nyata dalam hidup pelayanan saudara, dalam hidup perjalanan saudara. Kemudian kita akan masuk dalam bagian yang kedua. Itulah tentang bagaimana Allah senantiasa rindu untuk menolong saudara dan saya mengetahui betapa rindu Allah itu supaya saudara jadi sahabatnya yang akrab. Bukan sekedar bersahabat. Beda ya. Oke, kita lihat satu ayat yang kiranya meneguhkan setiap kita. Yesaya pasal 30. Kali ini sama-sama kita baca. Yesaya pasal 30. Kita baca bareng-bareng ya, ayat 18. Firman Tuhan katakan di dalam kebenarannya 2-3. Sebab itu, amin. Sebab itu ia bangkit. Oh, luar biasa. Bisa katakan amin untuk ayat ini? Tuhan yang berinisiatif menanti-nantikan saudara. Tuhan yang rindu supaya senantiasa mencurahkan isi hatinya kepada saudara. Sekarang saudara menempatkan diri di situ enggak? Ya, saya selalu katakan Tuhan itu hidup, Dia bisa ngomong. Dia bukan Allah kita yang bisu seperti patung lah, pohon lah, binatang lah. Aduh, saudara yang punya pengalaman bersama dengan saudara menyembah Allah yang hidup. Dan pengalaman itulah yang harus saudara sebarkan kepada orang lain. Ada amin? Ya, tolong saudara. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas bahwa Tuhan itu selalu menanti-nantikan kehidupan saudara. Tujuannya apa? Untuk menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Wow, tangkap ini saudara. Saya belajar untuk tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya belajar untuk menghargakan arti kebenaran ini. Dan satu kerinduan saya untuk mengakhiri masa kehidupan ini dengan lekat kepada Tuhan. Supaya apa? Wujud kasih Allah itu tersalur semua di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, saudara akan menikmati kebahagiaan. Bahagia itu bukan kalau banyak duit.
Hello, jangan kejar. Semakin saudara mengejar duit, semakin duit itu nanti akan memerintah saudara. Kejar yang ilahi. Dengan sendirinya Tuhan perintahkan itu berkat turun. Ya, ayatnya ada, berkat itu di atas kepala orang yang benar. Selama saudara menghidupi kebenaran, selama saudara bergaul dengan firman, dipastikan berkat itu yang diperintah Tuhan. Cari kepala orang yang benar, tidak pernah keliru. Amin. Saudara, saya kemarin baru saksi sama siapa ya, saya lupa. Tentang beras ya. Orang sedang seru membicarakan harga beras. Saya katakan saya berterima kasih waktu saya menolong iman saya sendiri, meyakinkan kepada diri saya sendiri. Sebetulnya saya mintanya tidak berkelebihan kok saudara, tetapi hebatnya Tuhan tuh sehebat itu ya. Saya waktu setiap saya 8 tahun itu dididik di asrama. Tidak pernah beriman tentang nasi, beras itu orang pernah mikir. Begitu teng 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 pasti ada nasi sepiring di meja. Teng 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 jam 1:30. Kemudian teng 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 lagi sore jam 6. Itu saya jalani 8 tahun. Akhirnya itu mencetak diri saya, membuat saya nggak pernah mikir beras. Begitu saya nikah di honor, jujur saudara, honor itu sampai tak kipat-kipat, cukup ndak iki saulan. Itu saya alami pertama kali saya pernikahan. Kemudian opo ya Tuhan ya, tak beli no opo ya Tuhan. Saya tahu kita pasti makan nasi tiap hari ya. Jadi nomor 1 saya belikan beras. Saya beli 5 kilo. Saudara perlu tahu, setiap saya ngambil beras, saya tumpangin tangan. Tuhan, minta enggak neko-neko saudara. Saya enggak minta, Tuhan mujizatmu beras saya gelondong teko swarga. Enggak. Saya bilang, Tuhan cukupkan beras ini sampai honor berikut. Saya pikir enggak salah ya, saya berdoa begitu. Itu saya lakukan tiap hari. Dan suami saya mengatakan, ih kayak orang enggak beriman. Lah justru itu imanku. Saya bilang, saya meyakini bahwa beras ini akan cukup. Dan saudara tahu apa yang Tuhan perbuat. Saya nikah 34 tahun, beras yang saya beli itu cuma 5 kilo. Amin, itu Allah. Begitu luar biasanya Tuhan mencukupkan dan berkarya melewati iman kita. Itu sebabnya Tuhan buat Tuhan itu terpikat dengan iman saudara. Amin. Jangan kemudian mepet-mepet, paling gampang utang, paling gampang minta, betul ya? Ngebon di toko. No, itu seumur hidup saya tidak pernah saya lakukan. Karena saya punya Tuhan yang sangat luar biasa. Ada amin? Tolong diri saudara, buat Tuhan itu terpikat dengan kehidupan imanmu. Sehingga Tuhan itu berkarya nyata di dalam kehidupan perjalanan, pengiringan, pelayanan saudara kepada Tuhan. Oke, masuk dalam kebenaran berikutnya. Bagaimana sekarang kita perhatikan langkah-langkah dari 3 kekasih kami. Yang pertama pemazmur Daud. Ya, yang tadi firman Tuhan katakan atine lekat sama Tuhan. Itu sebabnya langkah yang dia ambil, silahkan lihat di dalam Mazmur 5. Apa yang dilakukannya? Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang keempat, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Tuhan, pemazmur Daud datang kepada Tuhan pada waktu butuh. Halo?
Tetapi firman Tuhan mencatat tiap pagi aku mempersembahkan korban bagi Tuhan. Saudara, itu sebabnya gereja ini memberikan fasilitas kepada saudara untuk tiap pagi, setiap pagi kami ada doa pagi di tempat ini. Karena kami tahu itu langkah yang diambil oleh pemazmur Daud untuk mendekatkan hidupnya sebagai sahabat Allah. Kemudian kita lihat langkah berikutnya dari seorang yang bernama Daniel. Kita lihat di dalam kitab Daniel pasal 6. Apa yang firman Tuhan ajarkan di sini, Daniel 6 ayat yang ke-11. Saya kembali tolong baca buat saudara. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Berapa kali dia berdoa? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Kapan itu dilakukan? Seperti yang biasa dilakukan. Saudara, setiap hari, mungkin itu pagi, siang, malam, dia selalu datang kepada Tuhan, menjalin persahabatannya. Nggak nek butuh tok datang saudara, waduh ya. Kalau butuh sama Tuhan, walah nyereke Masya Allah. Tapi dia menjalin hidup persahabatannya dengan Allah. Itu sebabnya Allah terpikat dengan pola hidup Daniel. Dan saudara melihat betapa luar biasanya hikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada Daniel. Sehingga penyingkapan ilahi itu dikaruniakan dalam hidupnya. Karena dia jaga bejana saudara. Jaga itu bencana. Aduh, bencana kita tuh banyak kotornya saudara kalau enggak terus dipus ya, seperti disiram dengan air kehidupan. Ya, dengar kata orang dikit, wah udah berubah wajah, ya. Dengar kata orang dikit sudah berubah pikiran kita dan lain sebagainya. Tetapi kalau saudara selalu mendekat kepada aliran air kehidupan, dipastikan saudara adalah sahabat dari Allah. Setuju? Ya. Oke, saudara tolong diri saudara sendiri. Kemudian yang berikutnya kita lihat dari seorang yang luar biasa ini saudara, ditulis oleh Alkitab di dalam Lukas pasal yang kedua. Apa yang firman Allah katakan di dalam ayat 37, bareng-bareng kita baca. Firman Tuhan katakan Lukas 2 ayat 37, 23. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan dahsyat saudara, kalau bisa jadi orang kayak gini nih, saudara akan bisa mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa dunia ini adalah surga baginya. Betul loh saudara. Saudara tidak akan merasa kesulitan, semuanya itu sesuatu hambatan. Tetapi dia bisa menikmati sekalipun. Bukan berarti bahwa dia bebas, tidak sakit, cekot-cekot barang ya. Saya bilang sama para lansia, enak urip tua itu. Orang enak. Tetapi kalau saudara dekat kepada Tuhan sebagai sumber air kehidupan, sumber kekuatan, dipastikan saudara dimampukan untuk mengatasi semuanya. Saudara bisa tetap katakan puji Tuhan. Ada amin? Ya, mari saudara. Tolong pribadi saudara. Ini wanita yang saya katakan wanita hebat yang luar biasa. Firman Tuhan mencatat, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Apanya enggak ketemu sama Tuhan terus? Ya.
Ini kebenaran. Loh, nek gitu lah gak nyambut gawe, Bu. Bukan itu maksudnya. Tetapi ada saat-saat tertentu di mana saudara akan menikmati dimanapun juga saudara berada. Senantiasa ada kontak komunikasi dengan Allah. Ada amin. Yuk kita masuk dalam bagian yang terakhir. Bagaimana Allah rindu supaya persahabatan saudara dengan Dia itu ya dan amin. Ternyata Allah memberikan jalan keluar. Firman Tuhan katakan di dalam Yosua 1 ayat 8, apa anjurannya dalam saudara menjalani kehidupan. Yosua 1 ayat 8 kita baca bareng-bareng. Apa yang firman Allah katakan di dalam kebenaran ini? Yosua pasal yang pertama. Sudah 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan Mari saudara, tolong pribadi saudara. Kalau saudara ingin menikmati kehidupan yang benar-benar sesuai dengan apa yang firman Allah katakan di dalam keberhasilan. Sekali lagi saya tekankan, bukan kalau banyak duit. Tetapi waktu saudara melakukan semuanya, saudara merasa ini tepat seperti apa yang diinginkan Tuhan. Ini benar seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan jangan pernah lupa memperkatakan firman. Sampai cukup ekstrim loh saudara, kalau saudara perhatikan di dalam pernyataan. Yuk kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 4. Apa yang firman Tuhan katakan. Saya akan baca kali ini karena hanya bagian pertama saja. 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Apa maksudnya? Firman Allah itu sudah menjadi bahasa dalam pribadinya. Halo, di dalam saudara berumah tangga, seringkah saudara mendengar kebenaran yang terucap dari mulut istri atau suami atau anak? Tuhan merindukan bahwa firman Allah itu sudah menjadi bahasa di dalam rumah tangga. Bukan persungutan, bukan kemarahan, bukan kejengkelan. Sebab itu yang diajarkan oleh firman Allah. Ayat yang akan meneguhkan kita di dalam Ulangan 6. Saya baca ayat 6, ayat 7 bareng-bareng kita baca. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kamu perhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Ya, sama-sama kita baca 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara, firman harus jadi bahasa di dalam rumah tangga. Halo, ya, gimana rumah tangga saudara masing-masing? Saudara yang bisa menilai, ya, apakah sudah saudara menerapkan firman ini sebagai sahabat Allah? Kalau Allah menemui saudara di tempat ini, sudahkah saudara meletakkan dalam posisi kehidupan, perjalanan kehidupan keseharian saudara sebagai sahabat Allah? Bahasanya itu sudah tidak ada saudara omelan, kemarahan, tetapi bahasanya itu bahasa firman.
Apakah benar kalau kita belanja di pasar, Mbak, di dalam Yakobus dikatakan gini loh Mbak, apa begitu? No. Ya, saya ke pasar enggak pernah bawa Alkitab. Tapi waktu ada seorang ibu mengeluh, "Li, itu Mbak Sonoto li, sepi." Loh Mbak, kamu bisa berdiri itu kamu patut bersyukur loh sama Tuhan. Kamu kalau bisa jualan itu kasih karunia loh, saya bilang. Seperti itu ya maksudnya ya, selalu terucap firman. Jadi bukan sesuatu hal yang begitu sulit untuk kita terapkan dalam kehidupan. Dalam hidup keseharian misalnya istri itu ngomel gitu ya. Ingat Tuhan tuh masih kasih kepercayaan buat kamu untuk kora-kora. Ya. Paling menjemukan tuh perempuan kora-kora ya. Apa sama dengan saya? Saya pernah ya udah capek gitu ya, udah capek dari kunjungan keliling dulu yang Mas. Kemudian saya lihat koran, padahal suami di rumah, sebetulnya suami kan harus nolong ya, sebetulnya. Saya ngomel, "Ipa, koran sak gitu akeh mbok ditulungi apa?" Menengok. Kowe melendi iso kora-kora karena duwe tangan sing waras, atau kowe ora iso kora-kora karena tanganmu loro. Tak pikir, bener juga ya. Halo, bener juga toh ya. Kita kalau masih punya kesehatan, kemudian masih bisa kora-kora, ya itu patut berterima kasih sama Tuhan. Padahal kita jarang ya bilang, "Tuhan terima kasih koraanku banyak," gitu ya. Padahal itu harus menjadi suatu instrumen loh dalam hidup kita. Jangan ngomelnya. Halo. Ya. Kita harus belajar. Ya. Oke. Kemudian saudara, apa yang dianjurkan oleh firman Allah dalam kita bergaul dengan firman-Nya supaya kita menjadi sahabatnya? Mazmur pertama, Mazmur pasal yang pertama, apa yang firman Tuhan katakan bagi saudara? Satu rahasia yang tidak pernah boleh dilewati. Karena kebahagiaan itu tergantung bagaimana saudara bergaul dengan firman. Berbahagialah orang. Apa? Yang ayat langsung masuk ayat 2. Yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Maka gambaran yang diberikan oleh firman Allah, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti firman lo yang ngomong, bukan saya lo. Saudara kalau mau berhasil, gaul sama firman. Halo, ada amin. Siapa yang bisa lakukan? Diri saudara sendiri, bukan orang lain. Dan yang terakhir, ayat terakhir yang terdapat di dalam bagian yang ketiga, Esra 7. Kitab Esra pasal yang ke-7. Apa yang firman Allah ajarkan di sini? Kita akan baca sama-sama. Esra pasal 7 ayat 10. Firman Tuhan ajarkan kepada saudara, kalau kita rindu menjadi sahabat Allah, menjadi kawan karib Allah, maka ayat 10 kita baca 2-3. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara, tekad ini perlu loh, ya, mempunyai ketetapan yang sampai membuat Allah itu terpikat dengan kesetiaan saudara. Karena ada tekad itu. Saudara perlu tahu, ya, satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Selalu saya tekankan, buat Allah itu terpikat
terpikat dengan pola hidup keseharian saudara. Bukan seminggu sekali saudara, ya, itu masih jauh sekali. Tetapi Tuhan merindukan seperti Ezra, punya tekad yang kuat, punya geget, punya sesuatu kesetiaan. Buat Allah itu terpikat dengan kesetiaan saudara. Setuju? Ya, saudara belajar, saya berterima kasih lah, bukan sebab saya lebih hebat dari yang lain, sebab saya pegang firman. Di dalam Amsal dikatakan orang baik itu banyak ditemukan, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Kalau saudara mau benar-benar melihat ke Alkitab saya sekarang sini, saya katakan di situ, engkau dapat menemui aku. Halo, saya belajar setia doa pagi dari tahun 71 sampai hari ini. Saya pegang itu sebagai suatu ketetapan dalam hidup, karena saya tahu saya harus mengawali hari yang baru bersama dengan Tuhan. Saya tidak mau untuk dilewatkan atau terlewatkan momen yang sangat menentukan berkat Allah. Ada amin? Mau lakukan itu? Ya, tolong awali hari yang baru bersama dengan Tuhan. Dan ternyata Ezra mempunyai ketetapan dalam hatinya, dia harus bertekad, dikatakan oleh firman Allah itu apa? Meneliti, bukan syukur katik mau colo. Saya selalu tekankan setiap orang yang membaca firman Allah jangan seperti sepur ekspres. Nek ditanya, "Kowe maca apa?" Ya gak tahu. Tapi kalau saudara meneliti kebenaran, kata lepas kata itu mengandung kuasa. Karena itu firman. Amin. Dan kalau saudara teliti itu, renungkan itu, lakukan itu. Wow. Saudara mau tahu dampak akibatnya sebagai ayat penutup, buka di dalam Keluaran. Keluaran pasal yang ke-19. Saya ingin tolong bacakan buat saudara, perhatikan baik-baik apa yang firman Tuhan janjikan buat setiap kita itu sama. Firman Tuhan katakan 19 ayat yang ke-5 masuk ayat 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi apa? Kamu akan menjadi apa? Yakinkan diri saudara, aku mau jadi harta kesayangan Tuhan. Itu saudara yang menentukan. Ya, gaul sama firman. Maka firman Tuhan katakan, engkau akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Bayangin saudara, kalau saudara bersahabat dengan Allah, melekat kepada Allah, Dia yang punya hidup saudara, Dia yang punya segala-galanya. Saudara, selalu saya tekankan kepada orang sekeliling saya, mikir keturutan, ngomong keturutan. Ada amin? Itu janji Allah. Bukan saya. Itu janji Allah. Saudara akan menjadi harta kesayangannya. Wow. Kalau saudara sudah menempatkan hidup sebagai harta kesayangan Allah, Allah itu mikiri saudara, bukan kita yang mikir lagi. Keperluan hidup, saya bersyukur tidak pernah memikirkan kebutuhan hidup, tetapi Tuhan yang memikirkan kebutuhan saya. Amin. Itu Allah, dan Allah saudara dan Allah saya sama. Tergantung bagaimana kita menyikapi diri. Hiduplah sebagai sahabat Allah. Kita tutup.